Oke baik, kembali lagi berjumpa dengan kami. Saya atas nama Mas Padama akan mewakili teman-teman kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja makalah kami. Untuk itu saya akan langsung mulai pada pembahasan. Makalah kami ini kami ambil judul tentang konsumsi dan gaya hidup. Bab 2, pembahasan konsumsi dan gaya hidup. Dalam sosiologi, konsumsi tidak hanya dipandang bukan sekedar pemenuh kebutuhan yang bersifat fisik dan biologis manusia, tetapi berkaitan dengan aspek sosial budaya. Konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas, atau gaya hidup. Menurut ekonom, selera sebagai sesuatu yang stabil difokuskan pada nilai guna, dibentuk secara individu dan dipandang sebagai sesuatu yang eksogen. Sedangkan menurut sosiolog, selera sebagai sesuatu yang dapat berubah, difokuskan pada suatu kualitas simbolik atau suatu barang, dan tergantung persepsi selera orang lain. Weber berpendapat bahwa selera merupakan pengikat kelompok dalam grup. Aktor-aktor kolektif berkompetisi dalam penggunaan barang-barang simbolik. Keberhasilan dalam kompetisi ditandai dengan kemampuan untuk memonopoli sumber budaya sehingga akan meningkatkan prestasi dan solidaritas kelompok. B. Hubungan konsumsi dan gaya hidup. Weber mengatakan bahwa konsumsi terhadap suatu barang merupakan gambaran gaya hidup tertentu dari kelompok status tertentu. Konsumsi terhadap barang merupakan landasan bagi penjenjangan dari kelompok status, sehingga situasi kelas ditentukan oleh ekonomi, sedangkan situasi status ditentukan oleh penghargaan sosial. Misalnya pada masyarakat pedesaan, status guru dan pedagang lebih tinggi guru, walaupun peluang yang besar untuk mencari peluang tambahan. Sebagai contoh, bekerja sampingan sebagai pedagang, guru akan lebih berhasil daripada pedagang tulen karena masyarakat menganggap guru adalah orang yang berpendidikan dan tidak mungkin berbuat curang, sehingga orang akan cenderung berbelanja pada guru atau pada masyarakat perkotaan. Para pengusaha berhak mendapat gelar bangsawan karena dia mampu memberi suatu sumbangan pada keraton, walaupun ada pihak yang lebih berhak mendapatkan gelar tersebut. Hans-Peter Müller mengatakan ada 4 pendekatan dalam memahami gaya hidup. 1 itu pendekatan psikologi perkembangan. Tindakan seseorang tidak hanya disebabkan oleh teknik, ekonomi, dan politik, tetapi juga dikarenakan perubahan nilai. Kedua, pendekatan kuantitatif sosial struktur mengukur gaya hidup berdasarkan konsumsi yang dilakukan seseorang. Pendekatan ini menggunakan sederet daftar konsumsi yang mempunyai skala nilai. Ketiga, pendekatan kualitatif dunia kehidupan, memandang gaya hidup sebagai lingkungan pergaulan. Keempat, pendekatan kelas mempunyai pandangan bahwa gaya hidup merupakan rasa budaya yang direproduksi bagi kepentingan struktur kelas. C. Gaya hidup dan kelas menengah Indonesia. Dalam masyarakat, aliran pemikiran dikelompokkan dalam 2 kutub, yakni arus pemikiran ambangan, pemikiran santri. Kedua arus pemikiran ini dapat ditarik sebagai suatu garis kontinum, di mana pada suatu sudut merupakan sumber arus pemikiran ambangan, sedangkan sudut lain merupakan sumber pemikiran santri.
Perbedaan antara kedua arus tersebut berakar pada penghayatan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam agama serta pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pemikiran santri, cara berbusana harus berdasarkan ketentuan agama. Berikut heterogenitas kelas menengah atas. Dua arus pemikiran yang memberi warna dan kanvas kelas atas masyarakat Indonesia juga turut memberikan warna pada kanvas kelas menengah Indonesia. Dengan dasar pemikiran tersebut, kita dapat mengklasifikasikan kelas menengah Indonesia atas: 1. Kelas menengah ambangan, 2. Kelas menengah santri, kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Berikut konsumsi simbolik. Dengan demikian, setiap lapisan kelas mempunyai arus pemikiran yang berbeda. Inilah penyebab mengapa kelas menengah Indonesia tidak mampu menjadi agen pembaharu. Struktur kelas Indonesia terpotong oleh nilai-nilai yang diwarisi secara sejarah semenjak sebelum pergerakan kemerdekaan. Dalam persaingan untuk memperebut dan memperjuangkan kepentingan, maka arus pemikiran yang ada dapat mengkristal menjadi kelompok-kelompok strategis. Kelas menengah ambangan diperkirakan lahir pada dekade 1970-an. Kemudian kemunculan kelas menengah ambangan dirangsang oleh menguatnya arus ekonomi Jepang ke Indonesia dan kemampanan kekuasaan politik dan ekonomi pada kelompok tertentu. Dalam hal ini ditandai dengan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh mahasiswa terutama Universitas Indonesia yang diarahkan kepada dominasi ekonomi Jepang pada perekonomian Indonesia dengan perusakan sesuatu yang berhubungan dengan Jepang, misalnya pembakaran mobil-mobil buatan Jepang. Berikut gaya hidup kelas menengah Indonesia. Kelas menengah ambangan mengikuti arus perkembangan gaya hidup yang ditawarkan melalui proses globalisasi, yaitu gaya hidup barat. Mereka mengikuti perkembangan mode yang ditawarkan oleh perusahaan garment internasional seperti kaos berlengan buatan Hammer atau Bonelton, menikmati fast food misalnya seperti di restoran MC Donald, di Pizza Hut, dan di Burger King. Sedangkan kelas menengah santri mengikuti arus perkembangan gaya hidup yang mereka ciptakan sendiri, yang dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Mereka mengikuti perkembangan jilbab yang ditawarkan oleh ide Rayoni atau rumah mode Omni Collection, mengadakan liburan dengan melakukan kegiatan umroh ke Mekah atau kegiatan salat tarawih di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta memang makanan yang berlabel halal, misalnya di restoran Padang atau masakan nasional lainnya. Dampak ekonomi dari gaya hidup. Produsen yang berhasil adalah produsen yang mengetahui dan mengikuti perkembangan selera dari konsumen. Perkembangan kelas menengah santri telah pula menyebabkan menjamurnya rumah-rumah. Jumlah terbit seperti Gema Insani Press dan Salahuddin. Konsekuensinya dari hal tersebut adalah
berkembangnya toko-toko yang khusus menjual produk-produk yang berhubungan dengan simbol-simbol keagamaan. Selain itu munculnya tawaran-tawaran baru berumrah ke Mekah atau bersiarah ke tempat yang ada hubungan dengan sejarah Islam. Semua itu dapat dipandang sebagai dampak ekonomi dari perkembangan gaya hidup dari kelas menengah santri Indonesia. Sedangkan dampak ekonomi dari perkembangan gaya hidup dari kelas menengah Ambangan adalah muncul dan membesarkan kelompok-kelompok perusahaan pasar swalayan seperti Matahari, Borobudur, dan lainnya, di mana tidak hanya menjual barang-barang yang diproduksi untuk konsumsi dalam negeri tetapi juga menyajikan barang-barang yang berkualitas ekspor. Penutup, konsumsi berhubungan dengan masalah selera, identitas, dan gaya hidup. Konsumsi dapat membentuk identitas seseorang dari barang-barang simbolis yang ia konsumsi. Hubungan antara konsumsi dan gaya hidup terbentuk ketika kita melihat seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang, maka akan terlihat bagaimana gaya hidup mereka. Selain itu, konsumsi dapat juga dijadikan acuan dalam jenjangan suatu kelas sosial. Kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah bahwa penggerak kedinamisan dalam masyarakat adalah kelas menengah. Ketika kita membedakan masyarakat kelas menengah dalam dua bagian, yakni Ambangan dan santri, maka akan terlihat jelas bagaimana konsumsi dan gaya hidup yang terjadi pada dua kelompok tersebut. Mereka lebih suka berpegangan pada keyakinan masing-masing, sehingga baik konsumsi dan gaya hidup kaum santri maupun Ambangan, masing-masing dari mereka telah berperan dalam perkembangan perekonomian nasional, walaupun dengan keyakinan dan pilihan sendiri-sendiri. Baik, demikian dari presentasi daripada kami kelompok 3. Mungkin ada kritikan atau komentar masukan dari kelompok lain untuk kelompok kami, silakan komentar, tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Saya atas nama Mas Padama mengundurkan diri.